Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin nge-share ya, bagaimana kita menjadikan handphone kita ini sebagai IP kamera ya. Kalau waktu yang lalu saya pernah nge-share juga gimana handphone kita ini dijadikan CCTV kamera ya, atau webcam ya, atau CCTV kamera ya. Jadi kamera pengawas itu sebetulnya di pasaran ada dua ya, ada CCTV dan ada IP kamera. IP kamera itu singkatan dari Internet Protocol Kamera ya. Secara garis besarnya sebetulnya IP kamera lebih bagus ya daripada CCTV ya. Tapi saya bacakan perbedaannya aja biar kita ngerti semuanya. Jadi perbedaan antara CCTV dan IP kamera adalah kalau CCTV itu merekam video dalam bentuk sinyal analog ya. Jadi pengirimannya juga sinyal video ini ke perangkat kamera perekam dilakukan bentuk sinyal analog dan harus menggunakan kabel ya. Barulah dari arah perekam atau digital video recorder DVR, sinyal analog tersebut diubah dan disimpan dalam bentuk digital ke dalam hard disk. Pengiriman sinyal dari kamera perangkat DVR ini menggunakan kabel koax ya, seperti kabel TV ya. Jadi CCTV ini tidak beroperasi sendiri, melainkan harus dilengkapi dengan DVR. Nah, DVR ini juga bisa dihubungkan ke router atau modem untuk bisa diakses lewat internet. Kebanyakan kualitas gambar dihasilkan CCTV pun beresolusi rendah ya, hanya 720 575 kali 575 pixel. Juga tak mempunyai fitur zoom digital dan lazimnya tidak menggunakan lensa dengan cakupan lebar, sehingga area pandang dan rekaman kamera ini akan terbatas. Jadi kalau kita masang CCTV itu jadi banyak ya, terusnya kualitasnya juga gambarnya kurang, karena ya kalau 720 ya kecil, sedangkan kita kan sekarang maunya HD full ya, 4K malahan kalau perlu. Jadi CCTV ya model lama sebetulnya, sekarang tuh IP kamera ya. Nah, sekarang saya itu juga kok IP kamera itu gimana? Nah, IP kamera itu menggunakan protokol internet atau digital. Perekaman dilakukan secara digital sehingga tidak membutuhkan perangkat DVR. Ya, kalau pakai IP kamera kita nggak perlu DVR. Namun IP kamera ada perangkat bernama Network Video Recorder (NVR) untuk menyimpan hasil rekaman video. Namun perangkat ini tidak wajib karena biasanya IP kamera sudah dilengkapi slot micro SD untuk merekam secara internal. Nah, di IP kamera itu kan ada slot micro SD. Ya, di handphone kita juga kan udah pada punya SIM semua ya. Jadi kita kalau seandainya IP kamera itu ada di handphone kita bisa langsung nyimpen ya kan di handphone kita, karena handphone kita kebanyakan ya udah pada punya SIM-nya semua untuk media penyimpanan. Terusnya lah, hasil perekaman ini bisa diakses lewat perangkat lain seperti ponsel atau tablet. Jadi selain lewat ponsel, lewat tablet juga bisa sebetulnya ya. IP kamera hanya perlu terhubung dengan kabel daya untuk operasionalnya, karena untuk keperluan data biasanya mendukung koneksi Wi-Fi. Dengan kata lain, untuk memasang IP kamera hanya dibutuhkan jaringan Wi-Fi dan kabel daya, biasanya USB. Secara resolusi IP kamera pun punya resolusi lebih tinggi, minimal 1080p ya. Jadi kalau IP kamera udah lebih tinggi daripada CCTV ya. Terusnya bahkan 4K pun udah ada ya. Terusnya kalau pengen disimpan secara resolusi lebih kecil, IP kamera juga bisa. Misalnya kita ingin menghemat media penyimpanan ya.
Terusnya IP kamera juga biasanya menggunakan lensa lebar yang ruang pandangnya luas sehingga pemasangan relatif lebih mudah karena bisa mencakup area yang luas. Nah, itu kelebihan IP kamera daripada CCTV ya. Terusnya langsung aja kita praktekin. Gimana Pak menjadikannya ya. Jadi pertama kalian di sini saya udah install ya IP webcam kamera ya. Nanti kalian download di Play Store. Nah, yang lambangnya begini ya. IP webcam ya. Saya pakai yang itu. Nah, saya udah download dan sudah saya install, langsung aja kalian buka. Nah, di IP kamera ini di komputernya sebagai servernya kita nggak perlu download lagi ya, nggak perlu download aplikasi ya. Jadi dia cuman ke webnya dia. Jadi kalau yang lain-lain kan biasanya di PC-nya kita mesti install juga, di Android-nya atau di handphone kita install, di PC-nya kita install. Tapi kalau pakai IP webcam ini nggak perlu, karena kita menuju ke ke webnya dia aja. Nah, terusnya kalau misalnya lokal broadcasting bisa juga pakai lokal ya. Kalau misalnya jaraknya dekat-dekat, misalnya satu wifi bisa, jadi kayak CCTV. Tapi kalau mau internet, misalnya handphonenya dibawa jauh, terusnya ngontrolnya kita di rumah. Nah, kita pilih cloud streaming ya, cloud streaming. Nih, saya buka cloud streaming, kalian contreng cloud streamingnya ya. Ini saya udah contreng. Nah, habis itu udah kalian buka di internet kalian tuh Nah, jadi kalian masuk ke www. Nanti kalau kalian buka tadi, klik yang paling bawah ya, www.ivideon myivideon.com ya. Nanti kalian login sesuai dengan yang tadi. Jadi pertamanya, jadi kalian register dulu ya. Register tuh nggak perlu macam-macam sih, cuman email sama bikin password aja. Nah, karena nanti setelah di handphone udah login masuk, nah di webnya itu di web www.myivideon.com/service/login, loginnya itu harus sama yang sama kita daftarin tadi ya. Jadi address, misalnya email dan passwordnya, nah baru login dah. Setelah login, nanti kalian di situ bisa ngelihat langsung di webnya itu kamera dari handphone kita itu ya, dari handphone kita nanti ketahuan.
Nah, jadi kita bisa mantau dari web kita ya. Jadi demikianlah cara bagaimana kita menjadikan handphone kita jadi IP kamera ya. Saya cukupkan, kalian share, comment, and nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.